2304 126191. Dan saya Muhammad Syahrul Kurniawan dengan NIM 2304 114379. Saya Meriana Lubis dengan NIM 2304 111351. Dan saya Grace Tulsi Tohang dengan NIM 2304 114609. Dan saya Andre Dadi Edi Sumogora dengan NIM 2304 5507. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kandungan vitamin dan mineral dari ikan gabus. Saksikan ya video yang akan kami jelaskan di berikut ini. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dikenal karena kandungan nutrisinya yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu keunggulan ikan gabus adalah kandungan protein yang tinggi serta komposisi asam amino yang lengkap, termasuk asam amino esensial. Selain itu, ikan gabus juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, baik bagi kita manusia yang mengkonsumsinya maupun bagi ikan itu sendiri dalam proses pertumbuhannya. Vitamin dalam ikan gabus terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air seperti vitamin C dan vitamin B kompleks berperan dalam metabolisme energi dan fungsi sistem saraf. Sementara itu, vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K memiliki peran dalam menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu proses pembekuan darah. Kandungan vitamin dalam ikan gabus dipengaruhi oleh faktor lingkungan, jenis pakan, serta kondisi fisiologi ikan. Selain vitamin, ikan gabus juga mengandung berbagai jenis mineral yang dikategorikan menjadi mineral makro dan mikro. Mineral makro seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan kalium berperan dalam pembentukan tulang dan fungsi fisiologinya lainnya. Sementara itu, mineral mikro seperti zat besi, seng, tembaga, dan mangan berperan dalam aktivitas enzim dan metabolisme seluler. Kandungan mineral dalam ikan gabus dapat bervariasi tergantung pada habitat serta sumber makanan yang dikonsumsi. Keberadaan vitamin dan mineral dalam ikan gabus menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks manfaatnya bagi kesehatan manusia. Ikan gabus sering dikonsumsi untuk mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, serta sebagai sumber nutrisi bagi ibu hamil dan anak-anak dalam pertumbuhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kandungan vitamin dan mineral pada ikan gabus dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai manfaat konsumsi ikan di dalam kehidupan sehari-hari. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ririna Aprina Rahmadini dengan NIM 2304 126191. Di video sebelumnya sudah dipaparkan mengenai ikan gabus, dan di video kali ini saya akan menjelaskan vitamin yang terkandung dalam ikan gabus. Vitamin terbagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut air, dan yang kedua ada vitamin yang larut lemak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan vitamin larut air pada ikan gabus serta pengaruh pengolahan terhadap kandungan vitaminnya. Vitamin larut air yang terdapat dalam ikan gabus ada vitamin C dan vitamin B kompleks. Yang pertama kita bahas adalah vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan alami yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada ikan gabus, vitamin C membantu pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan terhadap infeksi. Selain itu, bagi manusia, vitamin C mendukung produksi kolagen yang penting untuk kesehatan kulit, tulang, dan pembuluh darah. Namun, kandungan vitamin C dalam ikan gabus bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan pola makan ikan tersebut. Ikan yang hidup di alam liar cenderung memiliki lebih banyak vitamin C dibanding dengan ikan yang dibudidayakan dengan pakan buatan. Selain itu, cara dalam memasak juga menjadi pengaruh utama.
Pengolahan dengan suhu tinggi seperti menggoreng dan memanggang dapat menurunkan kadar vitamin C, sehingga lebih baik jika ikan gabus dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Lanjut, vitamin yang kedua, ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks dalam ikan gabus meliputi yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin, membantu metabolisme karbohidrat dan menghasilkan energi. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin, berperan dalam memproduksi energi serta menjaga kesehatan mata dan kulit. Yang ketiga, ada vitamin B6 atau piroksinin, yang penting dalam metabolisme protein dan perkembangan otot. Dan yang terakhir, ada vitamin B12 atau kobalamin, berperan dalam memproduksi sel darah merah dan menjaga kesehatan saraf. Kekurangan vitamin B kompleks dapat menyebabkan gangguan saraf seperti anemia serta masalah metabolisme lainnya. Oleh karena itu, konsumsi ikan gabus sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya. Nah, setelah mengetahui manfaat dari kandungan vitamin pada ikan gabus yang telah kita paparkan tadi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh pengolahan terhadap kandungan vitamin. Berdasarkan penelitian, kandungan vitamin dalam ikan gabus segar lebih tinggi dibanding dengan ikan yang sudah diolah. Berikut adalah hasil perbandingan kandungan vitamin per 100 gram ikan gabus. Baik dari data yang telah kita lihat, ikan segar memiliki kadar vitamin paling tinggi. Sedangkan ikan gabus mengalami penurunan kadar vitamin, terutama vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin C dan B kompleks. Untuk ikan goreng, mengalami penurunan vitamin yang signifikan akibat suhu tinggi dan minyak. Dan yang terakhir pada ikan bakar, kandungan vitamin masih tetap lebih baik dibanding dengan ikan goreng, tetapi tetap mengalami degradasi akibat pemanasan. Jadi, jika ingin mendapatkan manfaat maksimal dari ikan gabus, cara memasaknya sangat perlu diperhatikan. Mengukus atau merebus adalah pilihan terbaik untuk menjaga kandungan vitaminnya untuk tetap terjaga. Yang kedua itu vitamin larut lemak. Berbeda dengan vitamin larut air, vitamin larut lemak disimpan di dalam tubuh, terutama di bagian jaringan lemak dan hati. Beberapa vitamin larut lemak yang terkandung di dalam ikan gabus yaitu antara lain, yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A berperan dalam menjaga kesehatan mata dan meningkatkan sistem imun. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D yaitu membantu penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang. Yang ketiga yaitu vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan. Yang keempat yaitu vitamin K. Vitamin K penting dalam proses pembukaan darah dan kesehatan tulang. Vitamin larut lemak ini sangat dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi biologis yang sangat penting. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Ikan gabus mengandung beberapa mineral makro penting seperti kalsium. Kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Fosfor berperan dalam metabolisme energi dan struktur DNA. Magnesium membantu fungsi enzim dan sistem saraf. Kalium mengatur keseimbangan cairan dan fungsi otot. Dengan mengkonsumsi ikan gabus, kita dapat memperoleh mineral makro yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Halo, perkenalkan nama saya Grace Borsitohang dengan NIM 2304114609. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kandungan mineral makro pada daging ikan gabus. Yaitu kandungan selanjutnya ada kandungan zat besi atau Fe. Zat besi merupakan mineral makro yang penting dalam pembentukan hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam darah. Kandungan zat besi pada daging ikan gabus dapat berkisar 1,5 sampai 2 mg per 100 gram. Mengkonsumsi daging ikan gabus dapat mencegah penyakit anemia dan sangat bagus bagi ibu hamil juga pada anak-anak pada masa pertumbuhan.
Kadar zat besi pada daging ikan gabus akan meningkat apabila ikan gabus dikeringkan. Karena air dalam jaringan ikan akan menguap sehingga mineral menjadi lebih terkonsentrasi. Namun, dalam ekstrak ikan gabus yang diekstrak menjadi suplemen untuk pemulihan pasca operasi, kadar zat besi yang terlarut cenderung lebih rendah, yaitu sekitar 1 mg per 100 ml. Karena sebagian besar zat besi tetap berada di dalam ampas ikan setelah diekstraksi. Oleh karena itu, metode pengolahan dan jenis produk sangat berpengaruh terhadap kadar zat besi yang tersedia di dalam daging ikan gabus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu ada kandungan zinc atau Zn. Zinc memiliki peran utama dalam mendukung sistem kekebalan tubuh untuk penyembuhan luka dan sintesis protein. Dalam daging ikan gabus segar, kandungan zinc rata-rata 0,8 sampai 1,2 mg per 100 gram. Zinc juga berperan dalam pertumbuhan sel dan fungsi enzimatik yang penting bagi metabolisme tubuh manusia. Lalu di sini kita bisa melihat kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, zat besi, dan seng pada daging ikan gabus segar, rebus, goreng, dan bakar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kandungan mineral ikan gabus yang segar lebih tinggi dibandingkan hasil olahan. Dan yang kedua, proses perebusan dapat mengurangi sedikit kandungan mineral tetapi tidak sebanyak pada proses penggorengan. Lalu, yang ketiga, kita bisa melihat bahwa penggorengan menyebabkan penurunan mineral paling signifikan karena adanya degradasi nutrisi akibat suhu yang tinggi. Lalu selanjutnya kita bisa melihat bahwa ikan yang dibakar masih dapat mempertahankan sebagian besar mineralnya, tetapi tetap mengalami sedikit penurunan dibandingkan ikan segar. Nah, ikan segar yang diolah menjadi produk seperti nugget atau produk lainnya, yaitu kandungan zincnya sedikit meningkat menjadi 1,5 mg per 100 gram karena proses pengolahan yang dapat mengurangi kadar air sehingga meningkatkan konsentrasi mineral dalam produk akhir. Pada tepung ikan gabus yang digunakan sebagai bahan makanan tambahan, kandungan zinc lebih tinggi sekitar 2 mg per 100 gram. Karena keseluruhan daging ikan atau bagian-bagian ikan termasuk tulang dapat digunakan dalam pembuatan tepung ikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video yang dapat kami jelaskan. Semoga materi yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan jangan lupa untuk Subscribe, like, share, And comment. bye-bye!